Bahan gratis keripik pepaya muda ini cocok banget buat isian toples lebaran. Assalamualaikum dulurku, hari ini aku mau share cara bikin keripik pepaya muda yang bikinnya itu super simple banget dan renyah, crispy, tahan lama, gurihnya juga mantul. Nggak perlu diragukan lagi, ini rasanya enak banget dan bikinnya juga gampang. Sudah jelas kan Tesi mengatakan enak. Tadi pagi aku itu berburu pepaya muda di belakang rumah. Ini di rumah kakakku ya, di belakang rumahku, tapi tepatnya di rumah kakakku. Buah pepaya yang cukup gemberandul ini membuat mataku tertuju padanya untuk mengolahnya menjadi keripik pepaya muda dibikin crispy. Langsung saja tak petik buah yang paling bawah karena biasa yang paling bawah itu adalah yang paling tua, tapi ini tetap saja buah pepayanya masih muda ya. Jadi jangan pakai yang hampir matang, pakai saja yang masih hijau dan masih mentah seperti ini. Tak kupas-kupas, kemudian tak belah-belah menjadi 4 bagian sebelum kemudian akhirnya tak pasrah. Jangan lupa dibuang bijinya ya tentunya. Dan terakhir tinggal kecil ini tak skip aja karena aku takut kena tanganku. Kemudian tak kasih garam halus, garam kasar juga bisa, terserah. Kemudian tak urap-urap atau tak aduk-aduk menjadi satu supaya tercampur rata dan tak diamkan. Kalau mau diuleni langsung juga bisa, tapi ini aku lebih milih tak diamkan dulu supaya airnya keluar sendiri seperti ini. Karena kena garam, jadi pepaya muda tadi keluar sendiri ya airnya. Kemudian diuleni juga lebih mudah dan lebih ringan. Kandungan airnya sudah banyak yang keluar, jadi menguleninya itu lebih mudah dan lebih ringan dan lebih cepat ya dulur. Setelah selesai menguleni dicuci, setelah dicuci diperah lagi ya. Jadi yang tadi itu diuleni supaya keluar air, sekarang diperah supaya airnya tuh tiris, air cucian tadi ya. Tak perah dengan sekuat tenaga supaya airnya benar-benar habis. Kemudian setelah itu tak pindahkan ke wadah yang lain dan ini hasilnya ya setelah nggak ada airnya sama sekali. Lanjut tak siapkan bumbunya, ada bawang putih, bawang merah, kunyit, ketumbar, dan merica. Kelima bumbu ini tak haluskan manual saja tanpa kasih garam, tanpa apapun ya. Jadi cuma ini yang dihaluskan. Penyedapnya nanti di pepayanya. Dihaluskan sampai selesai, kemudian selanjutnya tak kerok-kerok dan dituangkan di pepayanya untuk memarinasi pepaya. Ini dikasih kunyit supaya nanti warnanya tuh kuning merining. Tak tuangkan di pepayanya, nggak perlu dikasih garam ya, nanti dikasih penyedap akhirnya saja. Masih penyedapnya dibarengkan sama bumbu halus ini juga oke. Ini tadi aku lupa, hampir lupa, jadi penyedapnya dipasang setelah pengurapan bumbu merata ke pepayanya. Nah baru di sini tak kasih penyedapnya ya, bisa pakai penyedap rasa ayam maupun penyedap rasa sapi, terserah ya mau pilih rasa yang mana. Kembali tak awet-awet karena penyedapnya masuknya terakhir ya. Setelah itu ke penepungannya, tepungnya yang tak pakai di sini ada tepung tapioka sebanyak 6 sendok, tepung terigu sebanyak 6 sendok, dan tepung beras sebanyak 3 sendok makan ya tentunya. Dan tepung tapiokanya di sini aku pakai tepung tapioka merek Asoka, kemudian tepung terigunya di sini aku pakai merek Cakra Kembar, dan tepung berasnya tepung beras apa saja, mereknya terserah, yang penting bukan tepung beras nyelap dewe. Untuk tepung terigu sama tepung tapiokanya bisa pakai merek yang lain asalkan ada mereknya ya dulur. Kemudian untuk bumbu tepungnya itu cukup menggunakan penyedap saja. Di sini aku pakai penyedap rasa ayam, tak kasih setengah bungkus, jadi nggak perlu banyak-banyak ya karena tepungnya juga sedikit, jadi ini tak sesuaikan, tak kasih setengah bungkus saja. Kemudian tak aduk-aduk sampai merata. Setelah itu pepaya marinasian tadi langsung saja dimasukkan ke tepung dan diurap-urap seperti ini ya sampai semua tercampur merata. Jadi cukup pakai tepung kering saja ya, nggak perlu pakai tepung basah. Setelah tercampur rata kemudian tak ayak dulu supaya tepungnya itu nanti berjatuhan ya dan nggak mengotori minyak terlalu banyak. Jadi tinggal tepung yang hanya menempel di pepayanya saja. Setelah itu langsung saja digoreng di minyak yang sudah cukup panas. Kemudian jangan lupa diayak-ayak supaya kepiar, nggak menggumpal. Tapi ini nggak mungkin gandeng-gandeng kok walaupun dibiarkan ya, cuma supaya kepiar dan merata di minyaknya itu. Maksudnya ya, merata seluruh tubuh bagian keripiknya kena minyak. Setelah kepiar didiamkan dulu, baru kemudian dibolak-balik sampai nanti warnanya itu agak kecoklatan. Kalau nggak cukup di satu penepungan, di penepungan kedua nanti usahakan diayak dulu ya, karena sisa tepung pertama itu biasanya menggumpal dan bikin keripiknya tuh nggak crispy. Ini sudah kuning kecoklatan, sudah matang dan langsung saja diangkat. Tanda matangnya itu minyaknya juga sudah nggak terlalu meletup-letup atau minyaknya sudah tenang ya dulur. Diangkat dan ditiriskan minyaknya, kemudian siap disajikan. Ini dia keripik pepaya muda yang super crispy dan super renyah dan juga super gurih. Dan cocok banget buat salah satu isian toples lebaran nanti. Dengan bahan gratis dan pembikinannya yang super simple, rasanya renyah.
Demikian tadi videoku hari ini. Jangan lupa di-share. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy recook. Wassalamualaikum.